Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel Muzakara Studio. Belajar menjadi orang beradab. Iya. Jadi selama ini kita belum beradab ya. Iya. Maka di sini kita belajar. Iya. Jadi kita malam ini mau bahas apa nih, Bis? Ini kan ada nih malam itu di episode sebelumnya tuh. Ada kita kawan baru kita yang baru bergabung. Itu namanya Hidai. Jadi kira-kira bisa nih kita untuk kita wawancara ya. Gimana dah sih masalah remaja-remaja seperti ini? Oh, jadi karena ibaratnya si Hidai ini masih remaja ya. Kemudian antusias dia untuk ikut meramaikan Muzakara Studio nih. Jadi kita perlu apresiasi juga bahwasanya ada jarang sekali remaja-remaja di zaman milenial sekarang ini mau ibaratnya belajar tentang adab. Ya kan? Nah, alhamdulillah teman kita si Hida ini antusias dia Mau udah bergabung dengan kita gitu kan. Dan alhamdulillahnya dengar-dengar nggak ada akun TikToknya. Sempat ada akun TikToknya, ilfil juga akun TikToknya. Oke deh, langsung aja lah ya, biar nggak mengulur waktu lama-lama, kita langsung panggilkan aja sih. Oke. Ya, alhamdulillah sudah bergabung sama kita Hidai. Ini namanya Hidayah aja gitu? Enggak lah. Jadi Hidayah Nur. Hidayah Nur. Ya, potong. Hidayah Nur. Jadi manggilnya Hidayah. bukan Nur. Enggak lah. Cewek itu. Karena tahu kan. Karena ada teman saya namanya Nurul Ikhwan, manggilnya Nurul. Ya, Iya. sama-sama kan itu. Oh, Cewek itu sama-sama. Oke, Hidai. Jadi gini nih, kami mau ada sedikit tanya juga sama Hidai. Gimana sih menurut Hidai tentang Muzakara Studio ini? Ya karena kan ini channel baru ya kan. Kita baru rintis ini bulan Maret kemarin ya, Bis ya. Nah, jadi maksud dari tujuan kami membuat Muzakara Studio ini untuk ibaratnya ngasih tahu sama generasi-generasi milenial bahwasanya adab tuh lebih penting daripada ilmu. Gimana sih menurut pandangan Hidai tentang Muzakara Studio ini? Ya, bagus sih. Ya, channel ini patutnya bisa dinaikkan. Ya karena dia menunjukkan adab, bahwasanya Islam ini memiliki adab-adab di dalam kehidupannya. Jadi lebih teratur Ya. gitu kehidupannya kan. Ya, jadi memang banyak sekali adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu banyak orang yang bukan nggak tahu tapi nggak mau tahu gitu ya. Kayak misalnya adab tidur tuh di episode pertama kita, Bis ya. Itu banyak yang ternyata nggak tahu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sebelum tidur. Banyak orang udah ngantuk ya tidur. Molor aja. Tidur aja Nggak perlu udah nggak usah, nggak capek perlu. capek. Oh, mungkin karena capek ya. Iya. Iya, karena capek kerja jadi langsung tidur aja ya kan. Yang pengangguran pun gitu juga, capek jadi pengangguran. Oke deh. Jadi menurut Hidai bagus nih channel. Bagus sih. Ya, apresiasinya alhamdulillah biarpun subscribernya masih dikit. Nah, ya kita berdoa. Oke deh, buat teman-teman yang belum subscribe boleh subscribe. Kalau misalnya memang channel ini bermanfaat boleh di share, boleh di like. Kalau misalnya ada masukan atau ada sedikit kritik dan saran boleh tulis di komentar biar nanti kita komentarin. Insya Allah komentar yang membangun. Oke, Apis ada mau nanya sama Hidai? Jadi gini. Jadi di pertama kali lah ini di Muzakara Studio. Jadi gimana sih rasanya pertama kali itu? Apakah di pengalaman pertama gitu mengikuti dalam syuting gitu di depan kamera? Apakah di pengalaman pertama? Karena kan kemarin Hidai sempat bergabung sama kita tuh di episode adab pemberian ya, adab sedekah ya. Dan di situ langsung beradu akting sama Hafiz sama Abang juga ya. Tapi di situ frame-nya Hidai ada dua ini ya, dua muka ibaratnya dua penampilan. Yang pertama sebagai pengemis. Enak nih. Enggak, karena di antara itu semua Hidai cocok.
bukan itu maksudnya. Itulah karena antusiasnya Hidayah tadi kan, ibaratnya mau belajar adab tapi belajar itu ikut di dunia ini juga gitu kan, di dunia apa namanya peran lah kalau bisa bilang itu ya. Nah jadi kan di situ perannya ada dua, sebagai pengemis, satu sebagai sepupu ya, adik keponakan abang gitu, keponakan saya gitu. Nah kayak yang dipertanyain sama Hafiz tadi nih, apa pengalamannya perasaannya itu gimana? Ya kalau aku sih di acting sama abang-abang ini belum pernah sih, ini dana ini. Dana. Ya. Karena kami juga bukan artis. Iya sih. Jadi itu dapat peran ya lumayan di ekstrim bawah juga ya, di bawah jadi pengemis, jadi pemulung kan, pemulung. Gimana sih? Jadi apa kira-kira debar atau biasa Iya. aja atau Lumayan. lumayan ya. Nah kira-kira dari episode yang kemarin Hidayah apa namanya perankan gitu sebagai penulis, ada pelajaran apa yang dipetik dari episode itu? Ya saya aja, aku nih gini kan, kayak mana lah yang pengemis yang betul kayak gitu. Aku aja ngerasakan jadi pengemis aja nggak enak. Padahal cuma acting. Padahal cuma acting. Tapi kayak mana yang betul pengemisnya? Apalah yang dirasakannya? Ya kalau aku sih jadi pengemis, padahal cuma actingnya, ya malunya setengah mati. Apalagi orang yang benar-benar pengemis iya. itu ya, malunya gimana tuh ya? Tapi itulah untuk ibaratnya mereka itu makan sehari-hari juga susah ya kan. Nah, jadi disitulah diajarkan bahwasanya ada adab gimana cara pemberian sama orang-orang yang miskin. Ada lagi bisa mau ditanya? Oke, Dai, ini deh. Ini kan ibaratnya channel kita ini yang Muzakaro Studio ini semua umur, semua kalangan kecuali anak bayi. Ya, Pokoknya anak-anak yang udah bisa ngelihat handphone, ngelihat YouTube di handphonenya, itu kita sasaran kita di situ. Nah menurut kita sekarang ini perkembangan anak-anak remaja, anak-anak muda di zaman milenial di tahun 2020 itu gimana sih kira-kira? Nah inilah nih yang lumayan makin nggak bagusnya perkembangan zaman ini, masalah game ini. Masalah game ya? Masalah yang TikTok ini, Aplikasi ya? aplikasi itu. Suatu aplikasi yang nggak ada malunya gitu kan. Itu ngapain coba kayak gitu coba? Melalaikan. Suatu aplikasi yang game nanti melalaikan, udah waktu ajan masih ngelanjut main game ya. Push rank. Iya kan? Iya. Push rank, takut nanti orangnya lagi mabar nih, tiba-tiba ajan. Guys, aku ajan dulu. Itu juga melalaikan ya. Nah, kalau macam TikTok dulu sendiri deh. Kira-kira ada manfaatnya nggak yang bisa diambil dari situ? Untuk remaja-remaja yang terjun di dunia ke TikTok kan? Sebenarnya sih ya kenapa TikTok itu dibuat ya pasti ada manfaatnya. Tapi masa muda sekarang ini salah menggunakan. Berarti bukan aplikasinya melainkan penggunanya penggunanya salah. Oke. Kemarin juga ada sempat video dari Instagram lagi viral-viralnya perempuan itu buat mempermainkan sholat. Nah jadi dia menggunakan mukena sholat, kemudian ada back sound musik disco gitu. Nah akhirnya dia dengan mendengarkan musik disco itu dia joget gitu, dalam kondisi dia lagi sholat joget. Dia di situ dibuat captionnya sholat tapi terdengar suara disco, suara yang musik seperti itulah. Nah itu kan termasuk melecehkan agama ya kan? Yang di situ dilecehkan Islam, udah jelas melecehkan sholat. Apalagi di situ pelakunya perempuan. Jadi sebenarnya perusak akidah ini memang benar banyak terjadi di kalangan fitnah sekarang ini. Itu senjatanya Dajjal itu salah satunya perempuan nih kan. Nah itulah salah satu senjata dari Dajjal ini untuk melalaikan kita, terutama generasi muda nih. Nah kira-kira menurut Hidayah mengenai apa sih kiat-kiat supaya pemuda ya seumur kalian lah ya, saya kan udah tua,
seumur tua seumur kalian bisa semangat dalam belajar agama gitu. Kayak misalnya Ida ini semangat untuk ibaratnya lebih tahu adab-adab keseharian, ya kan, makanya mau terjun ke Muzakaro Studio ini. Kira-kira menurut Ida ada nggak sih kiat-kiat yang bisa kita bisa kita ambil atau bisa kita ajarkan kepada teman-teman kita untuk supaya anak muda generasi sekarang ini nggak melulu tentang itu aja tapi belajar agamanya itu kuat gitu. Kira-kira gimana? ya kita meningkatkan iman ya kan, belajar tentang agama, apalagi di Muzakaro Studio ini kan banyak adab-adab. Nah itu patut diacungi jempol, ya kan. Promosi guys. Lanjut. Ya dan gitu kan, manusia-manusia sekarang ini kan generasi muda ini lagi kan banyak tuh lagi gadget HP itu kan banyak di dalam internet itu kan yang banyak pembelajaran, Kayak video-video ceramah gitu ya. gitu. Apalagi kan di Muzakaro Studio kan, buka YouTube Muzakaro Studio, dalamnya banyak adab-adab tuh. Nah itu patut ditonton itu, Ya, dan jadi subscribe lagi. jadi ibaratnya itu belajar sambil nonton, kemudian ada unsur komedinya lagi. Subscribe. ada lagi. Ada yang mau ditanya nih? Oke. Jadi gini, kalau misalnya cara ide untuk memberitahu kepada teman-teman sekalian untuk meninggalkan game itu, kayak mana sih caranya supaya orang itu kan sulit tuh untuk meninggalkan game itu, apalagi udah candu di situ. Caranya itu gimana sih? Tuh, menurut ide itu gimana? Ada kiat-kiat, ada cara-caranya nggak gitu supaya kayak kita ini nggak terlalu candu sama yang namanya game. Boleh nge-game tapi nggak waktu, itulah istilahnya. Iya. Ya kalau game itu nggak bisa ditinggalkan mungkin ya, Ya. tapi dikurangi waktunya. Iya. Ya jangan terlalu nge-game kali, jadikan game itu sebagai penghibur diri kita aja. Jadi gini deh, kalau misalnya nih banyak dari generasi muda seperti kalian ini menggunakan aplikasi-aplikasi yang tadi kita sepakat bahwasanya yang salah bukan aplikasinya, tapi orang penggunanya gitu kan. Nah kira-kira semua pengguna aplikasi itu kayak kita sebut aja lah TikTok misalnya kan. Kira-kira menurut Idai semua orang yang menggunakan aplikasi TikTok itu apa ya, kalau bisa dibilang bisa dikatakan lalai atau enggak sih? Ya dapat dikatakan lalai bisa. Dikatakan lalai. Dari segi apa? Ya karena kan TikTok kan main TikTok, nanti sedikit main TikTok, nanti di sini main TikTok, penggunanya nggak lihat tempatnya, nggak lihat keadaannya, buat keadaannya pakai apa tadi, benar tadi joget-joget padahal dalam keadaan sholat, itu menghina agama. Iya. Nah udah itu juga banyak perempuan yang main aplikasi ini itu tidak tidak menutup auratnya gitu. Bahkan ada yang sampai dia itu cuman sampai pakai tank top aja gitu. Itu kan ibaratnya kan apa ya, bahasa halusnya itu apa sih bahasa halusnya ini? Kalau mau dikatakan kasar gampang banget nih. Cuman bahasa halusnya itu apa ya? Memamerkan aurat dia gitu. Ya bisa dibilang kayak gitulah. Kan sementara yang kita tahu bahwasanya Islam tuh malu kan seharusnya, karena malu tuh sebagian dari iman gitu kan. Nah kalau menurut kita ini apa sih buat generasi kita ini yang ibaratnya generasi muda kita ini supaya nggak terlalu berpatokan dengan software itulah, berpatokan dengan aplikasi itu, supaya tidak ibaratnya tidak candu sekali dengan aplikasi itu. Nah, apa sih yang harus kita lakuin? Ya kalau menurut saya sih boleh main TikTok itu, tapi kan ya secara yang logika aja lah. Perempuan buka awal itu kan ngapain coba kayak gitu kan, akhirnya ditutup gitu kan. Ya jadikan aplikasi itu jadi tempat
kita beribadah atau kita dakwah ya bisa saja gitu kan. Jadi media dakwah ya. Media dakwah. Sama kayak YouTube ini Nah, kan. iya. Kalau YouTube ini digunakan dengan benar, dijadikan media dakwah, maka insya Allah itu jadi amal jariah gitu kan. Tapi kalau misalnya ada aplikasi yang digunakan untuk ibaratnya menaikkan syahwat, apalagi bulan Ramadan ya, menaikkan syahwat laki-laki, kemudian laki-laki senang melihatnya, ya nggak dipungkiri bahwasanya itu bakalan jadi dosa jariah juga ya kan. Nah, kalau Hafiz sendiri gimana sih tanggapannya Fis kalau untuk masalah anak remaja sekarang ini Fis? Jadi untuk masalah remaja-remaja yang sekarang ini nggak bisa kita mungkin masalah di aplikasi tadi oke. Masalah udah dibahas sama ini. Jadi sekarang ini pun lagi tren-trennya masalah pemuda yang lagi hijrah. Nah, jadi pemuda hijrah ya kan. Tapi mereka baru baru hijrah sudah berani menyalahkan ustadz ini karena baru-baru apa kan, masalah ilmunya masih apalah gitu ya kan, masih baru-baru lah dimulai gitu. Jadi dia berani dia mengatakan ustadz ini. Jadi bagaimana cara kita untuk supaya memberitahu kepada orang ini gitu, supaya orang itu pun nggak patah semangatnya bahwa orang itu sedang hijrah. Jadi bagaimana cara mengasih tahu, memberitahunya lah gitu, untuk menyemangati orang itu lagi, supaya nggak nyalakan ustadz ini kan sering kali itu bahwa ustadz ini sesat. Iya, sesat itu nggak sering sesuai dengan pemikiran dia, Iya. langsung bilang sesat aja ya kan. Iya. Nah, kira-kira ada tanggapan nggak sama ini? Gimana tuh? Ilmu itu kan luas. Ya ilmu itu kan nggak patokan sama ustadz ini. Tanggapan yang lain kan banyak. Iya, khilafiyah ya. Nah, iya. Iya. Bisa aja ustadz ini ngambil rujukan dari imam ini, ustadz ini ngambil rujukan dari imam ini, tapi nggak bisa juga dibilang bahwasanya ustadz ini sesat, ini juga sesat. Yang penting kan dia ada sanadnya ya kan, ada jalurnya di tempat yang benar sekali sih. Nah, sebenarnya juga fenomena hijrah ini apa ya? Bukannya tidak bagus, cuman karena ibaratnya dia merasa bahwasanya aku udah hijrah, aku yang paling benar nih, hijrah aku udah yang paling baik nih, udah yang paling bagus. Maka dia merasa bahwasanya kalau misalnya ada ustadz yang dia tidak sesuai pembawaannya dengan si orang hijrah ini, maka dia katakan itu dia Karena tidak sesuai dengan Wahabi pemikiran. itu katanya kurang ajar. Wahabi itu salafi ini apa segala macam. Ya Allah ya Rabbi. Sebenarnya jangan kayak gitu juga ya Fis ya. Karena kan ibaratnya saya pernah dengar berguru itu jangan cuma sama satu orang aja, tapi banyak berguru itu. Bahkan Rasulullah pun berguru dengan sahabat-sahabatnya kan. Rasulullah yang ngasih ilmu, tapi Rasulullah juga ngambil ilmu dari sahabat-sahabatnya. Gimana 124.000 para sahabat sifatnya berbeda-beda, Rasulullah jadi muridnya mereka juga, mereka seperti itu. Ada lagi Fis? Gimana tentang tanggapan anak-anak muda zaman sekarang ini? Jadi oke, untuk tanggapan anak-anak muda zaman sekarang ini, untuk pesan kepada pemuda zaman sekarang ini untuk mengenai cara menjauhi aplikasi-aplikasi tersebut, memang kan boleh untuk menggunakan aplikasinya, tapi jadi seperti kata Nide tadi, tahu kita cara menggunakannya. Iya, bijak ya. Tidak. Jadi untuk supaya kita tidak terlalu terbaur dalam aplikasi tersebut, jadi bagaimana sih caranya itu? Jadi cara untuk menjauhi aplikasi tersebut, kita perbanyak seperti kalau oke lah kita nonton YouTube, mungkin kebiasaan kita biasanya nonton itu hanya nonton konten para gamers, boleh nonton gamers ya kan, cuman sekali kita tonton lah para ustadz. Nah, Itu cara. jadi ibaratnya dia diselingkan. Nah, yang diselingkan itu seharusnya yang bersifat duniawi ini ya kan, maka yang bersifat agama ini yang ditinggikan ya kan, yang ibaratnya didahulukan lah gitu. Oke, jadi kalau misalnya gini deh, ini saya penikmat game nih. Saya penikmat game. Main PUBG, main AoV, main PS juga. Saya main game nih. Tapi begitu azan, saya hentikan dulu azan, saya tunggu dulu azan itu selesai, baru saya ikut sholat berjamaah misalnya ke masjid. Itu dikategorikan lalai nggak? Iya. Saya main game nih. Iya. Nah, ini main game nih. Dengar nih, Allahu Akbar. Atau azannya habis lah. Nah, begitu tahu satu musuh lagi. begitu azannya habis baru azannya udah habis sudah. Ini dikategorikan lalai nggak? Ya kalau menurut saya sih gitu kan, bisa jadi lalai Bisa jadi karena lalai. mendahulukan dunia daripada akhirat. Benar. Jadi buat teman-teman kalau misalnya memang pecandu game, dahulukan ibadah daripada dunia.
Kenapa? Karena game itu nggak bisa menyelamatkan kita. Benar bahwasanya kita tuh bisa ibaratnya untung dari game, tapi keuntungan kita yang berasal dari game itu asalnya dari mana kalau bukan dari game? Iya kan? Iya. Mas. Hmm. Oke, sedikit lagi nih. Kira-kira nih, menurut Hidayat dengan Hafiz sebagai ibaratnya kalau bisa dibilang tuh masih remaja ya kan. Menurut Hafiz dan Hidayat, kira-kira apa yang harus pertama kali dilihat oleh remaja-remaja sekarang ini selain hijrahnya itu, yang dia itu ibaratnya gini, misalnya ada satu ustadz dia ke pengajian itu, supaya hijrahnya ini benar menurut Hidayat dan Hafiz, apa yang remaja-remaja ini harus lakuin supaya nilai hijrahnya ini benar gitu. Nggak perlu dia nyalahkan ustadz lain, nggak perlu dia ibaratnya membanding-bandingkan pengajian-pengajian lain gitu. Nah, menurut Hafiz dan Hidayat sebagai anak remaja, anak muda, kira-kira apa yang harus dilakukan sama remaja-remaja ini, atau kalau misalnya kalian punya tips, kira-kira apa nih yang harus mereka lakuin supaya hijrah mereka tuh benar gitu. Nggak nyalahkan kita aja. Saling menyalahkan. Dari ide dulu deh. Kalau menurut ide sih tidak mengambil pendapat dari satu ustadz aja sih. Ilmu kan luas kan, banyak pendapat-pendapat yang lain. Kalau bisa ambil pendapat dari ustadz ini, kumpulkan jadi satu, ambil intinya. Ya, banyak. Jadi banyak rujukan gitu ya, banyak ilmu, banyak rujukan. Kira-kira ada yang berbeda, ya itu yang patut ditanya ya kan. Kalau misalnya yang beda itu ditanya, tapi kalau misalnya ada yang sesuatu yang sama, ya berarti sumbernya benar gitu kan. Nah, kalau misalnya Hafiz, Jadi kalau misalnya Hafiz, kalau kita mendengarkan ceramah Ustadz, oke, kita boleh sih mendengarkan tasmi kan, tapi jangan hanya berpedoman hanya kita mendengar, tetapi kita juga membaca. Membaca, kita cari misalnya referensi dari Ustadz mana, dari Syekh mana, kita baca. Setelah kita baca, baru kita tanyakan, Ustadz ini gimana sih maksudnya? Jadi tidak hanya mendengarkan ceramah, tapi juga mencari ilmu dari sumber bacaan, sumber buku ya. Iya benar. Karena apa namanya ya? Kalau misalnya menurut pandangan orang kan beda-beda. Bisa aja ustadz ini memberikan sesuatu, tetapi ada yang di buku yang tidak terbaca sama dia, tidak tersampaikan akhirnya. Iya benar juga sih. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, hijrah jangan separuh-separuh, hijrah jangan setengah-setengah. Nah, kalau memang mau hijrah, benar-benar hijrah. Satu aja dari percakapan kita di sini, satu aja pesannya, hijrah itu memang harus benar-benar dilakuin dengan niat yang kuat gitu. Nah, jangan kalau misalnya kita hijrah, terus kita menyalahkan satu oknum atau satu ustadz, itu menjadi ibaratnya bumerang buat kita. Kenapa? Karena di situ menunjukkan bahwa kita belum benar hijrahnya. Kenapa? Karena masih mau menyalahkan ini salah. Nah, kira-kira nih ini bang, harusnya ada mau ngasih pertanyaan ke abang nih. Nah, iya kan, masalah kayak ada sekarang nih slogannya tuh kayak menarik lah sama Hafiz. Hijrah itu mudah dan susah itu istiqomah. Jadi cara gitu abang tuh supaya tetap istiqomah itu bagaimana? Waduh. Oke, cara jitu istiqomah gitu ya. Orang yang benar-benar istiqomah itu, kalau menurut abang nih ya, orang yang benar-benar istiqomah itu sebenarnya susah dicari. Kenapa? Karena apalagi yang namanya anak muda. Ya, biarpun abang nggak tua-tua kali, masih ada darah muda juga. Tapi yang namanya hijrah itu sulit. Yang sulit itu istiqomah ya. Kalau misalnya ditanya ibadah apa sih yang paling berat, bukan sholat jawabannya, tapi istiqomah. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Kalau abang sih punya prinsip bahwasanya aku udah hijrah. Kalau misalnya aku tinggalkan hijrahku, yang kemarin ku lakuin ini sia-sia dong. Ya kan? Ngerti gak sih maksudnya gini? Abang hijrah nih, ya kan? Yang kemarin bukan nggak pernah sih, jarang sholat, yang kemarin pun sholatnya masih di rumah, kemudian dihijrahkan ke masjid, yang kemarin nggak pakai jubah, nggak pakai, tiba-tiba pas waktu hijrah langsung ke masjid, pas waktu hijrah pakai jubah, coba pakai celana cingkrang, pakai sorban. Nah, kalau misalnya abang nggak
ngelakuin itu lagi, yang malu kan apa? Iya. Ya kan? Iya. Orang udah mikir, oh ini udah Udah hijrah nih, banget. ya kan? Udah bener nih. Dia sholat ke masjid rajin, pakai jubah pula, pakai sorban pula. Tiba-tiba besoknya abang udah pakai celana pendek lagi kemana-mana. Ditengok di masjid, si Dani mana nih kok nggak ada? Nah berarti Iya. kan yang rusak kan nama abang, yang jelek kan nama abang. Nah jadi supaya tidak jelek nama itu, disitulah kita berpikir bahwasanya jangan sampai namaku itu jelek gitu. Jadi dengan seperti itu aku bisa buat bahwasanya motivasi untuk diri aku supaya terus istiqomah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita bilang gimana sih caranya supaya bisa istiqomah? Kalau ada orang yang bilang ingat aja mati, nggak semua orang yang ingat mati itu bisa istiqomah. Bener? Gini ya, nggak semua orang yang ingat mati itu bisa istiqomah. Kenapa? Hari ini dia ingat mati, besok belum tentu dia ingat mati. Iya betul. Nanti hari ini dia sendiri nih, dia lagi sendiri, dia bisa bilang bahwasanya aku ingat mati. Ya kan? Giliran dia gabung sama teman-temannya, ya. Apalagi kalau udah bahas perempuan, kan? Jadi nggak semua orang yang ingat mati itu bener ingat matinya. Nah, benar sih bahwasanya ingat mati itu penting. Rasulullah kan katakan bahwasanya orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan untuk kematiannya gitu kan. Nah, tapi orang yang bagaimana? Kayak kalau misalnya macam kita ini nih, kira-kira benar nggak kita itu benar-benar ingat mati? Nah, kalau benar-benar kita itu ingat mati, insya Allah kita istiqomah. Tapi godaannya banyak. Nah, jadi simpelnya kalau sama abang, jangan mempermalukan diri sendiri udah. Jaga nama baik. Jaga nama baik. Saya sudah hijrah, saya sudah ditengok oleh orang. Bukan berarti kita ini hijrah mau ditengok orang ya, bukan. Tapi kan orang menilai. Ya kan? Saya sudah hijrah, saya sudah ke masjid, saya sudah pakai pakaian seperti ini. Nah kalau misalnya saya tinggalkan, apa sih yang orang bilang sama saya? Nama saya pasti jelek, nama saya pasti buruk. Yang pasti orang bilang ini munafik nih. Ya kan? Nah, jadi supaya untuk tidak berada di jalur seperti itu ya kita pertahankanlah diri kita. Perang sama diri sendiri. Bukan ingat ya, bukan berarti kita itu hijrah supaya untuk ditengok orang, bukan. Tapi untuk melindungi diri kita supaya nama kita baik di hadapan orang, di hadapan Allah terlebih. Itu sih sebenarnya. Atau Hafiz punya kiat-kiat lain gitu? Sebetulnya yang udah awal sampaikan udah sesuai kali. Serangka kali ini berarti ya. Semua disampaikan. Padahal ada cerita udah disampaikan semua. Serangka kali udah ya. Jadi tidak ada yang mau disampaikan buat remaja-remaja kita sekarang ini? Ya kalau tidak ya mati. Mati ya. Enggak semua ya mati. Iya benar. Ya berbanyak ibadah tingkatkan keimanan. Main game lah Tuhan lah. Bukan main game ya. Ya karena ibadah itu lebih penting daripada game. Yang ditanya mau bukan apa gamenya? Apa gamenya? Ranknya udah berapa? Diamond, platinum, apa segala macam bukan itu. Tapi ada Jadi untuk pesan Hafiz untuk para remaja, apalagi yang sedang hijrah nih, untuk yang sedang hijrah, kan ada tuh orang bilang jangan dengarkan kata-kata orang itu, biarkan aja, anggap aja itu angin berlalu. Kalau pesan Hafiz dengarkan, itu sebagai motivasi bagi kita. Ya benar sekali. Jadi setiap omongan, setiap cercaan orang itu bisa kita jadikan motivasi, bukan malah membuat kita jadi makin patah semangat ya. Jadikan cambuk ya untuk motivasi benar. Karena Rasulullah pun menghijrahkan sahabat-sahabat itu butuh banyak perjuangan, pengorbanan, apalagi pas waktu kisahnya yang beliau ke negeri Thaif kan dilempar apa segala macam, waktu itu luar biasa sekali pengorbanan Rasulullah. Pengorbanan kita itu belum ada apa-apanya. Jadi setiap kali ada cercaan, setiap kali ada omongan yang tidak baik tentang kita, jadikan itu motivasi. Benar ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini saja bincang-bincang kita hari ini, bincang-bincang santai kita hari ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan undang lagi narasumber yang bisa buat kita tuh semakin semangat untuk hijrah insya Allah. Nah sekarang ini panutannya Ida ini sebagai remaja yang siap untuk hijrah, siap untuk belajar, siap untuk istiqomah insya Allah ya. Nah jangan lupa subscribe, like,
dan komen. share juga ya. Kalau memang ini bermanfaat di share, kalau tidak bermanfaat boleh kasih jempol ke bawah, kalau bermanfaat kasih jempol ke atas, kalau mau kasih saran, kritik dan masukan di kolom komentar. Oke teman-teman, kita pamit dulu ya, kayaknya udah mulai ramai di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di lain kesempatan, insyaallah kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.